Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Cinamani 02, yang saya hormati Bapak Fahruddin selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal, serta para dewan guru SD Negeri Cinamani 02 yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Fahruddin SPD dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, atas nama pembawa acara izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Cinamani 02 kepada atau yang mewakili kepada Ibu Mini Yasir, kepadanya dipersilakan. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Cinamani 02, pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kami limpahkan kepada junjungan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Fahruddin SPD, yaitu program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti kita bisa mengambil manfaatnya. Di samping itu juga mudah-mudahan acaranya lancar sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini nanti langsung acara yang akan disampaikan oleh Bapak Fahruddin, saya kurang bijaksana kalau menyampaikan terlalu
perlu saya sampaikan, saya mewakili Kepala Sekolah SD Cintamani 02. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau acara inti yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Fahrudin SPD. Badannya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Izinkan saya untuk meminta sebentar dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif program guru keberangkatan 11 Kabupaten Tegal. Alhamdulillah kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Cintamani 02 yang saya hormati, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi ini. Pertama, untuk menyingkat waktu, langsung saja kali ini dalam rangka aksi nyata program guru keberangkatan 11 modul 1.4 itu ada aksi nyata menularkan atau diseminasi budaya positif kepada guru-guru yang lain di sekolah ataupun luar sekolah. Langsung saja halaman selanjutnya, Mas. Di biodata sudah, agenda langsung ke nah ini Bapak Ibu, ada, mohon maaf ada nama-nama guru yang tercantum barangkali mirip namanya, tapi itu karena faktor ketidaksengajaan, hanya mencari yang pas. Kalau di akhir kata bilang cakep nonton Bu, Bapak Ibu, coba guru kelas 2 Ibu Marketi, guru kelas 4 yaitu Pak Min. Izinkan saya untuk memulai diseminasi budaya positif. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan pemantik untuk memulai budaya positif. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu bisa menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang ketiga terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita akan bandingkan jawaban awal ini dan akhir membelajar diseminasi di akhir sesi ini. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah sesuai atau belum dengan budaya positif? Lanjut. Pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Holistik ini menyeluruh, meliputi fisik, mental, dan emosional. Dalam suasana yang aman, nyaman, dan menghargai potensi
setiap individu. Lanjut. Nah, konsep inti dalam budaya positif kali ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Coba lakukan. Nah, ini izinkan Bapak Ibu untuk coba. Kayaknya bujang-bujang gue ini. Jadi korban kayaknya. Oke. Nah, coba Mbak Asri mungkin bersedia menjadi apa ini peran sebagai A dan Pak Miftah mungkin sebagai B. Permainannya sederhana. Cobalah apa yang sampingnya saja ya. Contohnya sampingnya coba. Mas Adnan dengan Mas Adib saja. Sampingnya ada yang A, Mas Adnan, berarti B, Mas Adib. Keduanya berperan sebagai A dan B. Yang A, Mas Adnan, mengepalkan tangan sekeras-kerasnya ya. Di situ ada genggaman benda berharga, mungkin cincin tunangannya yang akan diminta oleh Mas Adib. Ya, kalau direbut nanti pasangannya juga ikut direbut. Bertahankan seolah-olah itu adalah benda yang paling berharga. Okay. Terus Mas Adib sebagai B ini mencoba merayu, mencoba membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan boleh mengiming-imingi dengan uang supaya Mas Adnan melepaskan genggamannya. Coba waktunya hanya berapa detik ini? 10 detik saja. 10 detik saja. Oke. Coba digoda supaya tangannya dibuka, dielus-elus apa sing mesra apa ya diiming-imingi apa supaya mau membuka. Sementara Mas Adnan harus kekeh, jangan sampai dilepas. Mana? Oke. Coba ya mulai dari sekarang 3 2 1. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk dua peserta ini. Nah, kenapa Mas Adnan kenapa tidak mau membuka? Mungkin boleh diutarakan. Ngerayunya kurang. Terus Mas Adnan, apa yang telah dilakukan tapi belum berhasil? Kecewa. Oke. Coba selanjutnya. Nah, tadi apakah Anda ya atau Mas Adnan tadi membuka kepala tangan? Membuka apa tidak mau membuka ya? Apakah terus menutup kepala tangannya? Kenapa Mas Adnan? Karena ada berharga yang tadi. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa kira-kira Mas? Apakah teman-temannya atau diri sendiri yang memegang kontrol? Begitulah sebuah ilusi dalam memegang kontrol. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Ilusi, sebuah ilusi jika guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebuah ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi, tidak nyata, tidak dibenarkan. Lanjut. Paradigma stimulus respon. Paradigma ini berangkat dari teori perilaku yang mengatakan bahwa perilaku siswa dapat dimodifikasi melalui pemberian stimulus atau berupa hukuman ataupun penghargaan yang diharapkan akan menghasilkan respon tertentu, ataukah anak menjadi nurut atau menjadi disiplin. Selanjutnya paradigma teori kontrol. Teori kontrol fokuskan pada pengendalian diri dan motivasi intrinsik siswa.
Guru hanya berperan sebagai fasilitator, yang membantu siswa untuk memahami dampak tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon serta coba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Teori kontrol atau yang benar, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Model berpikirnya, kalau orang yang stimulus respon atau pemberian hadiah atau hukuman, itu adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol atau pilihan itu model berpikirnya akan mendapatkan menang dan menang. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun pembelajaran itu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mendidik anak tentunya harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti harus sesuai konteksnya. Di sini pegunungan berarti harus disesuaikan. Terus kodrat zaman adalah pendidikan yang sesuai dengan zaman sekarang, bukan mendidik dengan zaman yang kita lalui masa dahulu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru ini menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti petani, di mana menurut Ki Hajar Dewantara peran sebagai guru itu adalah pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat petani. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Nandur padi, tukul jagung itu mustahil. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa. Kita hanya menuntutnya untuk menjadi apa yang diinginkan oleh murid, jangan oleh keinginan guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Ada teori lagi tentang murid ini, teori tata surya. Nah, teori tata surya ini ibaratnya planet-planet yang ada di tata surya itu seperti murid-murid kita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berotasinya cepat, ada yang berotasinya lambat. Begitu juga siswa, ada yang berpikir cepat dan lambat. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Berbeda-beda itu wajar. Semua itu sudah ada jalur dan kodratnya masing-masing. Tugas seorang guru hanya membimbing dan membimbing mereka sesuai dengan potensi yang beragam pada diri siswa. Konsep dasar disiplin positif. Makna kata disiplin ini berasal dari sebentar. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Kebanyakan mungkin menghubungkan kata disiplin dengan peraturan dengan hukuman, dengan ketaatan. Padahal sudah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah atau alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Baik, mari kita lihat definisi beberapa tokoh tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara pada halaman bukunya halaman 470 ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seluruh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan
kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti ketika diri sendiri tidak disiplin, mungkin kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Menurut Diane Dosen tahun 2001, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, atau kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dalam diri, bukan ekstrinsik. Oke, maka disiplin positif adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Akibatnya seseorang atau peserta didik mampu untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri murid, bukan hanya dipaksa ataupun diperintahkan, tapi memiliki kesadaran penuh. Lalu apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungan keduanya sama-sama berfokus pada pengembangan karakter. Karakter di sini sesuai karakter kurikulum merdeka, yakni profil belajar Pancasila. Ada berapa nih Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila? Ada 6. Nanti kita nyanyi bareng-bareng, tapi monggo. Yang kedua, membangun hubungan positif. Yang ketiga, memberikan pilihan atau kebebasan bagi murid. Yang keempat, fokus pada solusi, bukan menyalahkan ataupun menghukum. Dan terakhir, menghormati perbedaan individu. Singkatnya disiplin positif dan pembelajaran yang berpihak pada murid itu saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Keduanya sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, efektif, dan berpusat pada siswa, sehingga dapat membantu mencapai potensi terbaik mereka. Keyword disiplin atau kata kuncinya di sini, disiplin positif ini adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Intinya menumbuhkan kesadaran itu yang paling penting. Di dokumentasi ada beberapa kegiatan disiplin positif, tapi ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Lalu apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini kita akan melihat nilai-nilai kebajikan itu seperti apa. Yang pertama, dari kurikulum merdeka, profil belajar Pancasila, dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, terus berkepimpinan global, gotong royong dan kreatif, hingga the 7 essential virtues yang menempatkan empati pada kasta tertingginya. Kalau anak sudah mempunyai empati, berarti guru sudah berhasil menciptakan karakter nilai-nilai kebajikan tersebut. Terus ada IPO Primary Years Program, PYP, menekankan toleransi yang utama. Terus 9 pilar karakter bangsa, bukan 9 agama, 9 pilar karakter bangsa. Ini pada pokoknya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu menjadi poin paling penting. Terus pekerjaan hidup dan keterampilan hidup,
melalui peduli penalaran bekerja sama hingga memiliki rasa humor, itu juga merupakan nilai yang penting dalam murid. Berbagai proyek atau proyek nilai kebajikan inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang diakui oleh semua manusia, entah dimanapun, entah siapapun, kapanpun, itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan seperti peduli, rajin, integritas hingga rasa hormat beserta turunannya, hingga gotong royong, rendah hati, keteguhan hati dan saling pengertian. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia, sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal ataupun umum, dimiliki dan diyakini oleh setiap orang dimanapun kapanpun. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap siswa di Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Untuk itu mari kita berdendang sebentar dengan lagu profil belajar Pancasila. Ini saya ini masih supaya apa terngiang-ngiang terus, siang dari kenangan, siang dari kenangan, malam jadi impian. Coba yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Lanjut. Lalu bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, guru melakukan apa? Guru melakukan pembelajaran yang bermakna. Di sini pembelajaran bermakna tentunya yang berpusat pada murid dan memperhatikan perbedaan individu atau mengakuinya. Yang kedua, contoh teladan. 3, lingkungan yang mendukung. 4, penguatan positif. Yang 5, refleksi. Dan yang 6 ini yang akan kita bahas adalah konsekuensi yang logis. Apa maksudnya konsekuensi logis? Empat unsur konsekuensi logis. Konsekuensi logis relatif, respectful, reasonable, dan helpful. Maksudnya di sini relatif itu harus sesuai berhubungan dengan kesalahan yang dibuat. Misal si Andi tidak mengerjakan PR, maka akan dihukum lari lapangan 10 kali. Kira-kira relatif atau sesuai atau tidak, Bapak Ibu? Tidak sesuai. Berarti kalau tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas yang sesuai itu harusnya seketika istirahat, waktunya lebih untuk mengerjakan atau waktu istirahatnya diganti untuk mengerjakan, itu boleh sesuai. Respectful, tidak boleh melukai harga diri anak atau menghina, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Harus seimbang, terus membantu untuk memperbaiki diri, tidak memberikan efek samping sehingga memberikan solusi ataupun biasanya trauma pada pikirannya. Lanjut. Prinsip menyusun konsekuensi logis. Merusak maka memperbaiki atau mengganti. Jika mengabaikan kewajiban maka akan kehilangan hak atau privilege. Yang ketiga, jika mengganggu terus-menerus, ini diberi jeda, positif time out. Di sini harus berhubungan. Terus hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu coba ditebak untuk nomor 1, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah.
hukuman. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari pada jam istirahat. Konsekuensinya. Yang keempat, mencatat 200 kalimat. Saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Ini adalah hukuman. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Coba cek jawabannya, Mas, lanjut. Oke, yang berwarna putih ini yang konsekuensi, dan sebelahnya ini adalah hukuman Y. Berarti Bapak Ibu semua sudah dapat menjawab. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah penghargaan, restitusi, dan motivasi. Saat berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi, mereka paling tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. LD Cohen. Kemudian hadiah. Penghargaan yang pertama, penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu menurunkan kualitas pada jangka pendek dan jangka panjangnya, dan penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitasnya, serta mematikan kreativitas, dan yang paling parah, penghargaan menghukum. Alfie Cohen lagi dalam bukunya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku di lingkungan, mengontrol perilaku seseorang dari luar, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bukan itu yang diharapkan pada diri siswa tentunya. Lalu bagaimana caranya? Ini adalah caranya, restitusi. Ini merupakan proses kolaboratif atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Kesadaran dari dalam diri itu adalah restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi ini adalah fokus pada solusi, memperbaiki hubungan, terus menguatkan dan mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Lanjut. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri, penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi semua perilaku semua manusia menurut Diane Gosen. Ada 3 jenis. Lalu motivasi perilaku manusia juga berupa motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan motivasi intrinsik untuk menjadi diri sendiri yang menghargai dirinya sendiri dengan berbuat baik atas diri sendiri tanpa mengharapkan apapun. Motivasi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Lalu apa saja kebutuhan dasarnya? Inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Siswa ingin diperhatikan, tapi kalau diperhatikan sehingga berulah, manjat pohon, manjat tembok mungkin, terus dan lain sebagainya. Inilah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang serta rasa diterima. Terus yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Dalam dunia berkualitas inilah tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan. Tentunya hal yang baik,
yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada nilai-nilai dan karakter serta bisa pencapaian atau pekerjaan atau dari pasangan mungkin, dan lain sebagainya. Mungkin bagi yang Mas Adnan atau Mas Adib yang bujang, dunia berkualitas mereka adalah ketika saya berkelaminan, kondangan salaman amplop kayak mungkin seperti itu. Beda dengan dunia berkualitas anak-anak kita. Yang mungkin dunia berkualitasnya di sana bisa yang guru ataupun bisa yang teman dan orang tua. Lanjut. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru, dalam 5 posisi kontrol ini manakah yang harusnya diterapkan di sekolah atau di kelas kita? Mulai dari penghukum sampai manajer, mana yang paling baik diterapkan? Sebagai teman, pemantau, sebagai pemantau, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut Mas, coba kita cocokkan jawabannya. Nah, disinilah dalam tabel ini 5 posisi kontrol dan dunia berkualitas. Dan dari penghukum hingga membuat orang merasa bersalah ini adalah perilaku kontrol yang negatif. Negatif. Terus perilaku kontrol positifnya adalah sebagai teman atau pemantau mungkin, dan sebagai kontrol diri itu sebagai manajer. Artinya guru hanya menyadarkan murid tentang contohnya mungkin tentang perilakunya atau perbuatannya ataupun tentang kewajibannya, sehingga tumbuhlah motivasi intrinsik. Nah, di sini ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Ini murid akan, jika guru sebagai penghukum, maka murid akan menempatkannya di luar dunia berkualitas mereka. Tidak penting nanti PPO, penting-penting orang. Yang kedua, membuat rasa bersalah pun murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas mungkin karena ada kepedulian. Terus yang paling baik di sini adalah manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bukan hanya guru tapi dirinya juga merasa saya juga sangat penting. Gitu. Lanjut. Tabel posisi kontrolnya, contohnya ini contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menjewer. Itu adalah kontrol sebagai penghukum. Terus selanjutnya contohnya, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu contohnya kata-kata seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana siswa mungkin iya saya salah, akan kecewa pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada teman, lakukan untuk bapak ya, tolong kasihani bapak atau kasihani ibu supaya ibu tidak dimarahi kepala sekolah, mungkin seperti itu kontrol sebagai teman positif tapi kurang, ada yang lebih baik lagi atau kurang baik. Yang pemantau sekarang, apa peraturannya? Pemantau ini ciri-cirinya pada peraturan ini kamu, apa peraturannya kamu harus patuh, apa konsekuensinya nanti kamu akan mendapatkannya. Itu adalah pemantau. Yang ketiga, kontrol sebagai manajer ini guru hanya mengingatkan apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati di kelas, apakah kamu boleh melakukannya. Nah, kalau kamu memperbaikinya, apa kira-kira yang dapat kamu mulai dari sekarang. Itulah kontrol manajer. Lanjut. Coba tebak pertanyaan. Terus di sini ada siapa yang mengatakan berarti kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Jika guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu sebagai kontrolnya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau bahkan manajer. Saya kecewa sekali. Iya benar, rasa bersalah berarti membuat siswa itu merasa sebagai orang yang bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa yang rasa bersalah, menghukum atau teman?
Rasa bersalah nih. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Please, sebagai teman nih. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan ini loh. Itu sebagai apa kira-kira? Sebagai manajer. Coba bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba pikirkan bagaimana caranya. Ini kantor sebagai apa? Pemantau, manajer, pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Dasar kamu. Lanjut untuk mencocokkan jawabannya. Setelah dicocokkan adalah beri tepuk tangan oleh si jawabannya. Yang pertama, kecewa sekali buat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, dasar. Terus ayolah lakukan demi ibu, benar sebagai teman. Terus ini, kalau kamu berhasil, kamu dapat ini loh. Itu adalah menegaskan konsekuensi atau imbalannya. Itu hanya sebagai pemantau. Lalu yang menyelesaikan masalah dengan sendirinya inilah sebagai manajer. Anak itu berarti sadar dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru hanya memberikan stimulan. Terus kamu selalu yang paling terakhir, dasar. Nah, ini sebagai pembohong. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Terus bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi, kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat. Tidak pandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas bersifat bukan lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, nanti ada contohnya di keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, terus senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, di sini tidak ada. Jangan menyakiti teman, itu positif apa negatif? Negatif. Kalimatnya negatif. Ya, maksudnya positif tapi kalimatnya negatif, itu tidak boleh diperbolehkan dalam keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mulai dari mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid bercurah pendapat. Yang pertama adalah biarkan imajinasi anak itu liar untuk menentukan keinginan yang harus ada di dalam kelasnya. Terus yang kedua, setelah berimajinasi, anak mencatat dalam kertas atau kertas post-it ataupun kertas yang sudah disediakan. Terus yang ketiga, menyusun setelah ditulis oleh siswa, disusun dalam kertas plano mungkin ataupun disusun dalam buku keyakinan kelas di kelas masing-masing. Contoh keyakinan kelas seperti ini: setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, saling menghargai, merasa aman. Disinilah nilai-nilai kebajikan. Menghargai, belajar, terus merasa aman, menjadi diri sendiri, menjadi yang terbaik, bersikap positif dan sampai hingga hormat, bekerja dan diterima serta dimiliki. Lanjut. Baik, ini lagi peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya maka akan apa? Nah, jika peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu adalah sebuah peraturan. Hingga gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Lanjut. Nah, keyakinan kelasnya seperti inilah bentuknya, lebih umum, lebih universal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah
kamu harus tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain pada peraturan, tapi keyakinan kelas tidak boleh. Maka diganti dengan menghormati orang lain atau saling menghormati. Terus jangan berlari di koridor, maka diganti dengan keselamatan, keamanan yang utama. Itulah kata-kata keyakinan bersifat nilai saja yang perlu diyakini oleh setiap murid. Lanjut. Oke, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, bagian dari budaya positif yang terakhir ini, metode dasarnya adalah sebuah segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Gagal dan menjadi sukses itulah segitiga restitusi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contohnya di sini ada tindakan dalam segitiga restitusi. Segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misal ada anak yang sedang bertengkar. Identitas atau anak yang bertengkar itu adalah identitasnya mereka sedang gagal, karena sedang emosional bertengkar, maka harus distabilkan. Caranya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukannya kok. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga pernah atau Bu Guru juga mengalami. Itu adalah bentuk menstabilkan identitas. Ngerebia, maksudnya ini ngerebia. Lanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Lalu setelah emosinya stabil, kamu tentu punya alasan mengapa sih suruh anak itu untuk bercerita, ya, supaya kita dengar versi anak ini si A dan versi anak si B, tidak menjudgment atau menghakimi satu orang saja atau dari satu sudut pandang saja. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tidak harus bertengkar dong, kan bisa berenang misalnya seperti itu. Lanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan kelas sudah dibuat tadi, maka nilai-nilai tadi yang disepakati itu diingatkan kepada diri murid. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kan? Kamu harus saling menghormati, masa bertengkar. Itulah contohnya mengembalikan pada kesepakatan kelas atau menanyakan keyakinan kelasnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Terus apa terakhirnya biasanya? Terus apa yang akan kamu lakukan setelah bertengkar seperti ini misalnya? Maka murid mungkin mempunyai ide akan bersalaman, berjanji tidak mengulangi. Itu adalah bentuk segitiga restitusi yang menekankan pada kesadaran murid. Terakhir, baik, ini di akhir sesi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah terakhir. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Apabila ada pertanyaan, baik. Terima kasih sudah di akhir acara ini. Sekarang kepada moderator saya kembalikan acaranya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga sangat bermanfaat buat kita. Baik, untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan kalau memang ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini dari siapa, Bu Ida atau Bu Kati atau siapa yang ada pertanyaan? Mas Asmi, Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, kapan kesepakatan kelas itu dibuat, Kak? Apakah pas awal pelajaran waktu pelajaran atau kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk satu pertanyaan lagi dari siapa, Bu Ida atau dari Pak Adnan Asmi? Ya, dua pertanyaan.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam praktek sehari-hari kan anak itu sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas kalau diiming-imingi hadiah, Pak. Jadi katanya di dalam materi tadi hadiah kurang itu malah tidak boleh ya dalam pelaksananya. Ini gimana? Karena kenyataan dengan teori kan beda. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Apa ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada, oke. Silakan Pak Baru untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Masingkatun SPDSP menanyakan tentang kapan sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat. Kesepakatan kelas dibuat itu ya seyogianya di awal tahun ajaran baru atau ketika ada kenaikan kelas itu dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua siswa itu memiliki rasa nilai kebajikan yang sama atau ada peraturan pada dirinya sendiri, bukan diatur oleh guru, tapi mereka timbul keyakinan dari dalam diri sendiri, baiknya di awal tahun ajaran. Tapi jika memerlukan perubahan tidak memungkinkan untuk dirubah ketika mungkin semester 2 atau berjalannya waktu dilakukan penambahan ataupun yang tidak pas bisa dikurangi, dan ingat dengan kalimat positif. Bagaimana Ibu Masingkatun? Terima kasih. Yang kedua, Ibu Siti Wahidah SPD, beliau menanyakan terkait hadiah. Pada kenyataannya teori dengan kenyataan itu sungguh berbeda gitu. Berarti kenyataan yang dialami oleh identitas peserta didik tersebut belum mengalami budaya positif, atau peserta didik dan guru itu belum memenuhi kriteria budaya positif, di mana di budaya positif tersebut penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan tidak harus berupa uang, tidak harus berupa iming-iming atau yang lainnya, tapi cukup dengan misalnya bintang penghargaan atau kata-kata bahkan yang paling sederhana, aplaus, hebat, kamu luar biasa, Pak Guru, Bu Guru bangga. Itu pun merupakan sebuah penghargaan yang dapat menimbulkan budaya positif dari dalam diri siswanya. Ya, Bu Guru senang ya baiknya, berarti yang paling kita supaya timbul seperti itu. Hadiah itu mungkin diperbolehkan tapi tidak menjadi tolak ukur. Makan Bu. Bagaimana Bu Ida? Sudah cukup terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf saya akhiri sesi saya akhiri sampai di sini. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi demi sesi sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara Bapak Fahrudin SPD bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya atau acara terakhir yaitu acara penutup atau doa. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.